البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Aywa. Al-babur rabi' wal ishrun, bab al-wudu'i salasan salasa, ini ya. Wudu 3 kali. Maksudnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu setiap anggota wudu itu terkena air 3 kali. Ini secara umum. Adapun nanti hadisnya akan menunjukkan bahwasanya kalau kepala tidak pernah disebut 3 kali. Yang lain-lain 3 kali. Memang kepala itu lain. Sebagaimana dalam hadis Ali. Yang sekarang ini hadis Utsman yang di hadapan kita. Yang diinginkan di sini apa? Imam Bukhari ingin menjelaskan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Battal, oleh Karmani dan lain-lain, bahwasanya walaupun satu kali itu sudah sah, tetapi yang paling sempurna dan paling Allah cintai adalah 3 kali. Mustahab dia. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu taala, al haditsut tasi' wal khamsun ba'dal mi'ah, 159. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah al-Uwaisi. Qala haddatsani Ibrahim ibnu Sa'ad an ibni Syihab anna Atha bin Yazid akhbarah anna Humrana maula Utsman akhbarah, mengabarkan annahu ra'a Utsman bin Affan da'a bi'ina, bahwasanya beliau melihat Utsman bin Affan meminta didatangkan suatu bejana. Fa'afragha ala kafaihi salasa mirar, kemudian beliau mencurahkan air kepada kedua telapak tangannya 3 kali. Faghasalahuma, kemudian beliau mencuci kedua telapak tangan itu. Tentunya apa? Mencurahkan sekali cuci, mencurahkan kali kedua cuci, mencurahkan kali ketiga cuci. Jadi mencuci 3 kali. Ini maksudnya. Summa adkhala yaminahu fil ina, kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Famadmad, kemudian beliau melakukan madmadah, yaitu apa? Berkumur-kumur. Wastanshat, dan menghirup air dengan hidung. Summa ghassala wajhahu salasa, kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Berarti apa? Memasukkan tangan ke air 3 kali, karena agar mencuci 3 kali ma'ruf. Jadi istinsyaq ini berapa sekali? Itu mustahabnya 3 kali, tapi sekali boleh, tak masalah. Kenapa? Ya jangan kuat nanti sakit. Tapi itu bersih, membersihkan. Iya, boleh jadi hurah kalau ini saya bilang ya. Iya, kotoran-kotoran apa yang mungkin yang menyebabkan residu ke apa terbantukan. Pagi tak boleh sebab sumbat. Iya, kalau pagi mungkin masih agak sejuk-sejuk. Ya, jangan kuat-kuat semampunya. Kemudian kata beliau, wa yadaihi ilal mirfaqaini salasa mirar, dan juga mencuci kedua tangannya sampai kepada siku sebanyak 3 kali. Summa masaha bi ra'si, kemudian mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlaihi salasa mirar, kemudian mencuci kedua kakinya 3 kali ila ka'bain, mencapai mata kaki, yaitu buku lali itu. Summa qol, kemudian Utsman mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa berwudu seperti wudu saya ini, summa shalla rak'atain, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsah, di dalam 2 rakaat itu dia tidak mengajak bicara dirinya sendiri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni untuknya dosa dia yang terdahulu. Tayyib, hadis ini Bukhari Muslim. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari guru beliau yang berkali-kali sudah pernah kita lewati ini, Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi. Beliau adalah Abul Qasim, julukannya apa namanya? Kunyahnya Abul Qasim, Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi al-Madani, siqatun lahu akhta.
Sikoh tapi punya kesalahan-kesalahan dalam riwayat, tapi tak masalah, masih sikoh. Madani, faqih. Qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad beliau adalah Abu Ya'qub. Ibrahim bin Sa'ad Al-Madani. Siqatun, sabetun. Ani bin Syihab. Ibnu Syihab jelas memang terulang-ulang, memang hafalannya bagaikan lautan. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani. Masa bila dah menghafal Madinah? Imam Ibnu Syihab beliau punya pembantunya perempuan. Setiap malam beliau selalu minta pembantunya duduk, lalu beliau menyampaikan hadis, hadasana dihafalkan. Pembantunya bilang, "Tuan, saya tak paham lah macam ini hadasana." Maka beliau mengatakan, "Saya tahu engkau tak paham, tapi saya cuma ingin engkau jadi di hadapan saya bagikan murid. Saya menyampaikan hadis untuk saya menghafal sendiri." Intinya biar ada orang di hadapan untuk menguatkan hafalan. Iya. Memang lain, semangatnya lain untuk menjaga agama. Tayyib. Anna Atha ibn Yazid, Atha bin Yazid Al-Laisi, beliau Abu Muhammad Al-Madani, siqatun kasirul hadis. Anna Humrana maula Utsman. Humran ini siapa? Humran bin Aban maula Utsman. Beliau dulunya hamba sahaya, kemudian dibeli oleh Utsman bin Affan, kemudian dimerdekakan dan jadi murid beliau. Utsman memang baik hati. Maula ni hamba merdeka. Iya, jadi hamba kemudian dimerdekakan, jadi apa? Bekas hamba. Baik. Beliau ini siqatun kasirul hadis min kibari tabi'in. Iya, jumpa Abu Bakar dan yang lain-lain. Umrah ni negro. Ini yang tak tahu ya, beliau negro tidak. Untung lah. Iya. Lepas tu jadi ni. Iya, jadi muridnya Utsman, jadi pembantunya Utsman, dimerdekakan. Akhirnya punya murid banyak sekali dari kalangan tabi'in. Sanad ini musalsal bil madaniyin, semuanya ahlul Madinah, dan musalsal bi salasatin minat tabi'in. Ada 3 tabi'in di situ. Ibnu Syihab, kemudian Atha bin Yazid, kemudian Humran, semuanya tabi'in. Saling meriwayatkan satu sama lain istilahnya ya. Ini meriwayatkan dari itu meriwayatkan dari yang sebelah sini. Kemudian Utsman beliau Abu Abdillah, beliau punya 3 kunyah. Abu Abdillah, Abu Layla, dan yang lainnya, tak masalah. Tapi lebih terkenal Abu Abdillah Utsman ibnu Affan. Beliau Al-Umawi Al-Abdasyams, karena beliau dari Bani Abdusyams, dari Bani Abdi Manaf Quraisy, ma'ruf. Beliau Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena dikawinkan oleh Rasulullah dengan Ruqayyah. Kemudian tatkala Ruqayyah wafat pada masa perang Badar Rasulullah itu, kemudian Rasulullah menikahkannya dengan Ummu Kulsum. Kemudian pada masa beliau jadi khalifah, tatkala putri-putri Rasulullah wafat, Utsman menikah dengan Nailah bintu Farofisah yang melindungi Utsman waktu diserang oleh Khawarij itu dan sebagainya, membantu melindungi suaminya. Kenapa? Banyak, anaknya banyak, Utsman. Ada yang namanya Aban bin Utsman bin Affan, jadi muhaddis besar, tabi'in, siqah. Yang meriwayatkan hadis apa itu? Zikir petang itu. Yang a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu Aban. Dan yang lainnya. Ini musalsal bil madaniyin, semuanya orang-orang Madinah. Annahu ra'a Utsman bin Affan. Humran ini tak disebutkan kunyahnya. Beliau melihat tuan beliau yaitu Utsman bin Affan da'a bi'ina, meminta didatangkan suatu bejana. Beliau ingin mengajarkan cara wudunya Nabi. Kata para ulama, ini menunjukkan apa? At-ta'lim bil fi'il qad yakunu ablaq min at-ta'limi bil kalam. Pengajaran dengan perbuatan boleh jadi lebih kuat daripada pengajaran dengan ucapan. Kita mengucapkan, tetapi mungkin murid kita hanya mampu membayangkan sedikit-sedikit atau sebagian. Tapi kalau murid lihat langsung cara wudu, cara ini ya, maka itu lebih kuat untuk diingat. Baik. Kemudian disebutkan di sini fa'afragha ala kafaihi salasa mirar. Beliau mencurahkan kepada kedua telapak tangannya 3 kali.
Kata para ulama ini menunjukkan disunahkan apabila kita hendak memasukkan tangan ke bejana, ke tempat air, maka disunahkan mencuci tangannya lebih dahulu. Terutama lagi apabila kita bangun tidur, sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasa marrat. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam air sehingga dia mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia tak tahu di mana tangannya itu bermalam. Ya, tangannya lari kemana saja. Mungkin pegang-pegang yang jadi busuk nanti. Ya, kasihan airnya itu. Garuk-garuk gatal. Baik. Nah, berarti apa? Memang wajib dicuci lebih dahulu sebelum tangannya masuk ke tempat air. Kalau kita baru bangun tidur. Adapun kalau tidak bangun tidur, maka ini mustahab saja. Faghasalahuma, kemudian beliau mencuci kedua tangannya. Mencucinya bukan dalam air tapi di luar, tentunya di luar bejana. Summa adkhala yaminahu fil ina. Kemudian barulah beliau memasukkan tangannya sesuai keperluan. Kalau tangan kanan ya tangan kanan atau dua-duanya boleh. Kalau bejana biasanya mungkin apa? Bejana masa lampau mungkin tempatnya agak tidak luas, maka hanya tangan kanan hanya satu tangan yang boleh masuk. Beliau pakai tangan kanan. Tapi sekarang di masjid-masjid atau di rumah tempatnya luas, dua tangan boleh masuk langsung untuk mengambil air dan mencuci wajah misalkan dan sebagainya. Famatmat, kemudian beliau melakukan matmadoh, dan ini cukup dengan tangan kanan saja, memasukkan air ke dalam mulut dan sebagiannya masuk ke hidung. Yang di mulut dipakai untuk matmadoh. Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah bahwasanya yang namanya matmadoh itu adalah mengedarkan air, memusingkan. Kalau Indonesia mengatakan apa ya? Memutar air dalam mulut, digerak-gerakkan dengan otot-otot apa itu? Lidah dan mulut itu ya. Biar airnya berpusing-pusing masuk ke dalam sela-sela gigi. Intinya membersihkan rongga mulut. Baik. Nah, itu dilakukan 3 kali mustahabnya. Di sini tidak disebutkan berapa kali, tapi dalam hadis lain insya Allah akan kita lewati itu. Hadis memang saling melengkapi. Kemudian juga istinsyak, yaitu menghirup air, itu juga 3 kali. Tentunya apa? Setelah istinsyak, istinsar, lalu istinsyak lagi, dan seterusnya. Airnya diambil dari air yang sebagiannya masuk mulut, sebagiannya masuk ke hidung. Summa ghasala wajhahu salasan. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam hadis yang lain, beliau memakai air yang baru. Dan tentunya demikian ya. Tak mungkin satu telapak tangan untuk masuk mulut, masuk hidung dan mencuci wajah. Boleh dikatakan tak mungkin. Baik, tapi apa? Sunnahnya adalah dengan air yang baru, yaitu kita ambil air lagi ke dalam bejana itu. Ini 3 kali. Baik. Kemudian wayadai, maktuf kepada wajah, yaitu mencuci kedua tangannya. Ilal mirfaqain, ila bermakna ma'a. Jadi bukan hanya sampai ke batas siku, tapi sikunya juga ikut dicuci sampai naik sedikit, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, hatta asra'a fil adud, sehingga pencuciannya itu mulai masuk ke lengan atas. Jadi sikunya juga wajib terkena air. Salasa miror, ini juga dilakukan 3 kali. Summa masaha bi ra'sih, kemudian mengusap kepala. Ini mutlak. Dalam hadis Ali lebih terang lagi menunjukkan mengusap kepala itu hanya 1 kali, tapi semua kepala. Yaitu apa? Nabi mencontohkan sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid, sejak dari muqaddamir ra's, bagian kepala bagian depan, tempat tumbuhnya rambut yang biasa muncul itu, sampai ke tengkuk, kemudian maju lagi ke depan. Jadi bukan seperti mazhab Syafi'i cukup setengahnya atau 1/4 atau 1/8 tepuk-tepuk kepala, itu tak betul. Imam Syafi'i ijtihad beliau apa? Bahwasanya baknya ini litab'id sebagian, tapi dibantah oleh para ulama yang lain, baknya ini adalah lil ilsaq, yaitu semua kepala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaknya mereka tawaf mengelilingi baitul atiq. Apakah baknya itu bak tabaidiyah? Sebagian Ka'bah cukup? Tak, semua Ka'bah wajib dikelilingi, kita tawaf. Demikian pula
Biroksih yaitu mengusap semua kepala. Di sini, Iya. di sini ini kita tak nampak Rasulullah buat. Dia dengan perkataan dengan harapan perkataan itu menceritakan apa Rasulullah, tapi itu memiliki kekurangan lagi perkataan. Perkataan itu ada kurang lagi. Memang makanya perlu apa contoh. Ini Utsman memberikan contoh begini. Demikian pula telah kita lewati Abdullah bin Zaid begini. Kelebihan sahabat dia nampak. Betul. Selepas sahabat tapi dari yang telah Rasulullah wafat tak ada peluang nak nampak berdasarkan apa yang Mereka dari guru yang terpercaya tentunya naik yang terpercaya hafalannya, tidak lupa. Tapi kita tak tahu hakikatnya bagaimana Rasulullah buat macam mana dengan litab'i ataupun semua. Dalilnya jelas, Abdullah bin Zaid muttafaqun alaih, bada'a min muqaddami ra'sihi ila qafah summa raja'ahuma ila muqaddami ra'sihi au ila ma bada'a bihi yadaihi. Dalilnya jelas, Abdullah bin Zaid, Rasulullah ketika mengusap kepala itu memulai dari awal tempat tumbuhnya rambut bagian depan yang muqtad, tentunya kalau dia botak bukan berarti yang dari tengah, tapi yang secara umum lah dari depan. Kalau botak tu ke depan dulu lah. Ikut Yang biasa muncul rambut, ada rambut. Kemudian mengusap sampai ke tengkuk, bukan kalau rambutnya sampai ke buntut berarti sampai ke buntut tak perlu, tapi sampai ke tengkuk, lalu kembali lagi ke depan ke tempat dia mulai. Sahabat sudah terang-terangan menyebutkan begitu caranya. Tapi Syafi'i maksudnya lain lah. Imam Syafi'i mengatakan baknya litabait ini cuma mustahabnya saja katanya. Ya, kita lihat siapa yang risikonya paling kecil, ya jelas yang ikut contoh Nabi. Jangan-jangan ternyata memang wajib begitu karena Rasulullah didatangkan untuk memberikan contoh apa yang Allah sebutkan dalam Quran. Tapi Syafi'i tidak mendengar hadis yang kata dari awal sampai belakang. Beliau menganggap ini sekedar mustahab, tidak sampai wajib. Beliau menganggap contoh Nabi betul, tapi tidak sampai wajib, cuma mustahab. Nah, sementara kebanyakan kalau di Indonesia orang-orang NU Nahdlatul Ulama yang mustahab itu justru ditinggalkan. Biasa itu, ini kan cuma mustahab, akhirnya memang ditinggalkan. Ambil mudah lah. Iya. Padahal Imam Syafi'i kalau beliau mengatakan mustahab, beliau paling semangat. Beliau qiyamul lail, beliau mengatakan ini mustahab. Tapi lihat qiyamul lail beliau sepertiga malam, bukan hanya 10 menit, sepertiga malam. Sepertiganya lagi untuk tidur, sepertiganya lagi untuk menulis. Jadi mustahab kalau menurut Imam Syafi'i dan para salaf yang lain itu untuk diamalkan. Jadi walaupun bilang mustahab bukan untuk ditinggalkan. Tapi orang sekarang ya maklum Ahlus sunnah tapi ngakunya ahlus sunnah tapi sunnah untuk ditinggalkan. Bid'ah malah wajib dilakukan. Kalau tak kita dilihat terus nanti kita dilihat oleh orang. Kemudian disebutkan di sini summa ghassala rijlahi salasa mirarin ilal ka'bain. Kemudian Nabi mencuci kedua kakinya 3 kali sampai ke buku lali, ke mata kakinya itu. Masalah dengan ghassala itu beza. Ya, kalau dijelaskan oleh Imam Nawawi, kalau ghassala itu ada jaroyanul ma, air mengalir, atau apa? Air yang banyak itu meliputi dia. Tapi kalau masaha itu sekedar air yang menempel di kulit, kita usapkan tanpa kita membawa air. Kalau ghassala itu perlu digosok. Masalah gosok itu mustahab, tapi yang penting airnya itu mengalir ke dia. Jadi seperti kita masukkan, kita kasih pipe atau kita masukkan ke sungai. Jadi tak perlu digosok-gosok. Itu mustahab. Kecuali, nanti akan kita lewati masalah tadlik, yaitu menggosok, menyela-nyelai. Itu apabila dikhawatirkan air tidak sampai. Mungkin terutama yang di kaki, mungkin sela-sela kaki agak sempit. Sebagian orang tulangnya agak berdempetan misalkan, itu perlu digosok, bahkan boleh wajib. Masuk kalau ada kolam besar tu. Itu sah. Itu sah. Tangan celup. Betul. Lepas itu kaki pun celup. Iya. Cukup dah. Cukup. Istilahnya tentunya sampai ke sini. Ya, dia celup. Iya. Kepala, iya. Itu tak masalah. Sampai berbuih. Tak masalah. Tak masalah karena sudah bahkan melebihi standar, tak masalah. Mandi. Sekalian mandi. Kita kemudian Utsman mengatakan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Utsman ya, bukan apa tuh. Humran melihat Utsman, mengatakan dia melihat Utsman minta begini. Kemudian Utsman bercerita, menunjukkan pentingnya cara wudhu yang seperti ini. Apa itu? Rasulullah bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadza." Barang siapa berwudhu seperti wudhu saya ini. Jadi syaratnya bukan wudhu sesuka hati, tapi seperti wudhunya Nabi. Tapi alhamdulillah tidak sampai terlampau berat. Nabi mengatakan nahwa, bukan misla. Dijelaskan oleh Al-Karmani, nahwa ini menunjukkan apa? Yaitu walaupun tidak sama 100%, tapi yang penting ada usaha untuk mendekati itu. Sudah ada usaha. Karena kalau betul-betul sama dengan cara ibadahnya Nabi, ini sangat berat tentunya. Siapa yang mampu? Tapi nahwa, diusahakan mendekat kepada contoh, bukan malah menjauh. Berusaha mendekat. Nabi tidak membebani melebihi kemampuan. Allah Ta'ala tidak membebani melebihi kemampuan. Tapi apa? Sudah ada usaha. Saddidu wa qaribu. Luruslah kalian dan dekati kelurusan. Nah, kita berusaha mendekati kelurusan. Inilah makna nahwa di situ. Seperti cara wudhu saya ini. Walaupun tidak sampai 100%. Barang siapa mau wudhu seperti ini, summa sholla rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat. Dijelaskan oleh para ulama, sholatnya itu bebas. Dan ini yang dikatakan sholat wudhu, sholat yang dilakukan setelah wudhu. Tapi bebas, tak masalah. Mungkin apa, sekalian sholat duha, atau sholat tahiyatul masjid, atau sholat qobliyah, atau sholat ba'diyah. Misalkan habis salam batal al-wudhu, kemudian apa, sholat ba'diyah, atau sholat-sholat yang lain, sholat istikharah barangkali. Nah, ini sudah masuk. Yang penting 2 rakaat. Berarti kalau sekedar witir 1 rakaat, itu belum cukup untuk memenuhi syarat yang ini. La yuhaddisu, ini jumlah yang datang setelah apa zahirnya ya, rakaatain. Iya, berarti apa? Dia sebagai sifat dari 2 rakaat itu. Sifatnya macam apa? La yuhaddisu fihi ma nafsah. Dia tidak mengajak bicara dirinya di dalam 2 rakaat tadi. Ini apa? Berarti syaratnya adalah khusyuk. Berusaha hanya memikirkan bacaan dalam sholat, hanya mengingat Allah, mengingat hari akhir, mengingat bagaimana nanti berdiri di hadapan Allah. Ingat itu, bukan ingat masalah proyek ini, proyek itu nanti aja habis salam. Maka kalau ini terpenuhi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa dia yang terdahulu. Baik, akan berarti apa? Bukan sekarang, namanya syarat. Syarat ini untuk masa hadapan. Tetapi kenapa digunakan fi'il madhi mughayyar sighah di sini ya? Fi'il madhi di sini adalah litahqiq, yaitu pasti. Nabi menjamin asal syarat terpenuhi, maka jazaa'us syarat itu akan datang. Allah tidak mengingkari janji. Ya, ini kata para ulama, ini adalah fadilah berwudhu seperti wudhunya Nabi. Dan fadilah apa? Sholat 2 rakaat setelah wudhu dan seterusnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.